Baik, selamat pagi semuanya. Hari ini kita kelas asinkronus ya. Jadi hari ini karena ada acara, jadi saya coba membuat video ini untuk bisa diperhatikan untuk kuliah kita. Baik, saya akan share screen. Nah, ini kuliah ini adalah untuk latihan ya, untuk apa teman-teman semua nanti supaya melakukan latihan ya, latihan supaya pada saat nanti apa UTS-nya berjalan dengan bagus gitu ya. Nah, ini kita contoh ini adalah latihan kita sudah pernah bikin. Nah, ini coba dilatih nanti ya cara untuk apa membuat apa namanya network planning-nya ya, dari network planning-nya katakanlah demikian nanti yang kita coba bikin. Nah di sini nanti akan ada ininya ya, apa namanya? Kita lihat di sini ya. Sudah ada di sini ya. Apa bar chart-nya ya, bar chart-nya sudah kelihatan di sini. Nah, nanti setelah itu coba dibikin logika ketergantungannya ya. Kan logika ketergantungannya akan muncul nih node base gitu ya. Node base sesudahnya itu apa? Kan itu kan masuk sini ya. Baru ke south base. Dari node base ini nanti dari node base ini dia sebelumnya apa, sesudahnya apa gitu ya. Jadi kita coba bikin nanti kalian harus bikin ya. Tugasnya ini kayak gini, latihan ya dalam 1 minggu ini latihan sebelum TS. Nah, habis itu kita lihat di lagi sini node wing walls gitu ya. Node wing walls-nya apa? Nanti bikin lagi gini ya. Nah, sebelum dan sesudahnya itu bikin sampai kalau sudah paham sampai sini ya nanti baru sampai terakhir ya kan surfacing-nya curves-nya umpamanya gitu ya. Jadi berarti ini habis ini kan nggak ada lagi kerjaan ya. Jadi dilakukan logika ketergantungan dulu. Jadi setelah kalian bikin kayak gini, kalian latihan logika ketergantungan gitu ya, logika ketergantungan. Nah, setelah logika ketergantungan ini ada, kalian bikin latihan membuat ini ya, CPM-nya critical path methodnya gitu ya. Critical path methodnya katakanlah modelnya begini ya, harus critical path methodnya harus modelnya gini, forward pass-nya dulu gitu ya. Jadi harus latihan forward pass-nya katakanlah 1, 2 sampai berapa nih ya. Ya kan? Jadi sampai 10 kan, berarti 1 sampai 2 sampai dengan 10 ini kan. Ya surfacing-nya terakhir di sini ya. Jadi node base-nya langsung sini 6 ya. 6 hari kan 1, 2, 3, 4, 2, 2 itu apa? Node step-nya itu gimana? Ketiga gitu ya. Keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, 9, 10. Baru nanti ada pakai gini ya. Setelah itu dihitung nanti kalau umpamanya ada caranya ya. Jadi coba kalian hitung nanti setelah ini baru lakukan apa namanya CPM-nya. Oke ya, cukup jelas ya. Dari CPM itu nanti akan dibikin activity arrow atau CPM backpass-nya. Tadi kan kalau umpamanya di sini adalah 0, ini 6 hari gitu ya, ini hari, hari semua di bawahnya itu. Jadi ini 1, 2, 3, ini 0. Ingat ya, node base itu 6 tambah sini 6, tambah ini 21, kalau ini 21 gitu ya. Nah, ini 21 ke 21, mana yang dipakai? Mana cari yang paling lama gitu ya. Berarti dia ngambil 21 sini. 21 sini, tambah 12, tambah 33. 33 sama 36, mana yang dipakai? Pakai 36, paling lama ya. Umpamanya gitu, baru tambah 12, 48. 48 tambah 6, ini nanti dimungkin lagi ada 2 nih ya. Kalau ada persimpangan tuh jangan lupa ya. Persimpangan itu kalau ada 3 persimpangan ya, kalau dia backward pass itu adalah angka yang tertinggi gitu ya, angka tertinggi dimasukkan nanti di sini, baru nanti masuk ke tambah 2, 58, 58 tambah 2, 60, jadi 60. Inilah backward pass ya. Baru kita nanti kembali ya, 60, 60, kurangi 2 berarti 58, 58 kurang 2, 56. Nah, ini 50 ya, kurang 6, 50. Nah, ini kan ada 2 nih, 50 dengan 36, ya kan? Mana yang paling 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 lambat gitu ya. Berarti
36, ya kan. Kalau ini kan berarti 40, 38. Jadi paling pendek ya, cari yang paling pendek. Kalau kembali paling cari paling pendek. Nah, ini akhirnya 0, jadi 36. Ini kan berarti 56 gitu ya. 50 paling pendek berarti 36 gitu kan. Ingat ya, baru nih 21. Ini eh, kalau dia ngambil sini adalah mana yang paling pendek gitu ya. Berarti kan kalau 236 kurang 12 berarti 24. Berarti ini kan harus diambil yang paling pendek gitu ya. Berarti 21. Nah, 21 kurang 6 ya kan. Nah, 21 kurang 6 berarti berapa? 15 gitu ya. Nah, ini 15. Nah, ini 21 kurang 15 berarti 6. Berarti jalurnya adalah 6 ini ya. 6 sini berarti dari sini 6 diambil sini gitu ya. Nah, 6 sini berarti 0. Oke ya. Nah, itu kembali kalau dia kembali ini. Jadi CPM itu kalian harus membuat model kayak gini. Kalau diminta nanti apa di UTS-nya itu membuat UTS-nya itu bikin CPM, kalian harus memakai model begini. Ingat ya. Nah, habis itu nanti critical method, path method gitu ya. Nanti CPM itu adalah mencari critical path methodnya. Critical path method itu adalah apabila EF sama DF, J kurang duration sama SI gitu ya. Preplotnya itu. Nah, ini kita cari nih ya. Sudah kalian udah kerjain kayak gini, nanti akan dihitung mana yang preplotnya 0 gitu ya. Preplotnya 0 berarti EF, FJ kurang duration kurang SS berapa? Ini ada 0, 0. Ini 0. Terus ini 0. Ini ya, ini F9 ini ya nggak bisa. Nah, ini 0 dengan TF ada 3 gitu ya. Sedangkan sini adalah 00 ya kan. Dan FF19 dan ini TF19. Ini FF0, 0, 2, 2, ini 0, 0, ini 0, 0. Nah, ini. Nah, inilah 00 yang cari berarti adalah yang mana FF sama dengan 0 dan TF sama dengan 0. Itulah yang dianggap sebagai apa? Critical path method. Critical path methodnya, critical path-nya ya. Nah, critical path-nya berarti adalah di mana yang ada nolnya ini ya. Berarti yang ada nolnya di mana aja gitu ya. Berarti yang ini 1 ke 2, 1 ke 2 ke 3, ya kan? 3 ke 4, 4 ke 6, 4 langsung ke sini, 4 ke 8, jadi ya. 8 ke 9, 9 ke 10. Nah, itulah critical path method. Jadi kalian harus gambarkan nanti bila perlu pakai warna-warni ya. Jadi kalian harus gambar itu pakai warna-warni. Bisa warna merah gitu ya kalau critical. Jadi harus tergambarkan nanti critical path methodnya. Kalian harus gambarkan gimana gitu ya. Nah, akhirnya didapatlah TF itu sama dengan apabila LF, J kurang duration kurang SI gitu ya. Jadi selama dia 0 menjadi itulah critical path-nya. Ya, jadi sini juga dapat ya tadi ya. Nah, ini mana FF sama TF sama dengan 0 gitu ya. Makanya critical path-nya itu adalah the longest path dan juga menentukan menentukan program dan juga ada keterlambatan. Nah, dengan ada di sini path 1, NB, SB, SB tambah dengan path 9. Jadi critical path-nya mana? Yang dicari adalah dari sekian ini cari adalah yang critical path-nya sama dengan yang merah tadi ya, yang 0 tadi. Berarti NB 1, kedua gitu ya. Tadi sini, 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 ini. Nah, akhirnya kita bisa gambarkan adalah critical path-nya adalah yang model gini ya. Kalian bisa sampai warna merah gitu ya. Oke ya, sudah paham semuanya ya. Jadi itu nanti tolong ketika ada pertanyaan itu kalian harus gambarkan dengan critical path-nya ini modelnya gimana gitu ya. Nah, yang kedua, ketika diminta nanti ada UTS-nya itu adalah apa? eh, model apa? PET gitu ya. Maka harus dilakukan adalah model gini ya. Sama ini jadi digambarkan adalah modelnya gini ya.
pakai PDM ya. Kalau pakai PDM nanti modelnya gini ya. Jadi kalau umpamanya ini tadi soal, kalian harus gambarkan demikian ya. Berbeda dengan tadi CPM. Nah, PDM itu harus lakukan kayak gini ya. Kalian harus gambarkan, kalian harus latihan ini, latihan membuat untuk pola begini ya. Gambarnya demikian ya. Dua dengan ini waktunya gimana, sehingga didapatlah angkanya ini. Nah, dari sini nanti akan didapat forward post-nya gitu ya. Kalau dia SS6 berarti dia harus lakukan SS6 gitu ya. Kalau FS, nah kan harus lakukan SS6, FS ini harus tambah klaim bikin ya. Nah, ini adalah kuncinya demikian tadi. Kalau ini activity name-nya, ini early start-nya, early finish-nya, activity duration gitu ya. Ini harus klaim samakan nantinya PDM-nya. Nah, ini adalah early start gitu ya. Jadi early start-nya, dan ini adalah early finish-nya. Nah, ini kalau umpamanya 0 gitu ya. Berarti 0 tambah dengan durasinya berapa? 12 gitu kan. Karena dia 0 dengan 12 berarti 12. Nah, ini 6 ya kan, karena SS6 tambah 6 gitu ya. Berarti sama dengan kurangi 6 dia. 12 kurang start kurang 6 berarti dia 6 ya. 6 tambah 12 tambah 15 berarti 21 gitu ya. Jadi karena SS6 sini 12 dikurangi 6 sama dengan 6, nanti 6 tambah ini 12, 1. Nah, ini karena dia ada 2 di sini, ya 12 dengan 21, jadi cari yang perpanjang gitu ya, berarti 21. 21 tambah 15 berarti 36, gitu kan. Nah, di sini karena 21 langsung 21. 21 tambah 12 berarti 33. Nah, 33 ada 2 di sini, 36 dengan 33. Berarti yang dipakai adalah 36-nya, ya kan? Nah, 36 tambah 12 berarti 48 gitu ya. Terus lagi ini masuk 48 tambah 6 berarti 54 gitu ya. Ini udah sampai sini kita bikin lagi mudah ya. Jadi ini juga 36 tambah 20 sama dengan 56. Nah, ini juga masih kurang kan? Berarti 33 tambah 6 berarti 39. Nah, ini ada 3 nih ya. Berarti ini adalah 39, 54 sama 56. Yang dipakai adalah mana? 56 ya, paling jauh. Nah, 56 ditambah 2 berarti 58 karena FS ya. Nah, 58 tambah tambah 58 tambah 58 ya. Ini 58 tambah 2 sama dengan 60. Oke ya. Jadi kalau kalian membuat PDM-nya harus pakai model gini. Nanti si PM-nya pakai yang bulat-bulat. Ya, paham ya? Jadi itu yang harus kalian nanti ketika diminta untuk UTS itu harus lakukan kayak gini ya. Nah, kalau umpamanya backward backward post-nya sama gitu ya. Jadi keyword-nya tetap gini, ini namanya early finish ya. Duration-nya, ini duration-nya 2 di sini. Selalu ingat ya, duration activity-nya nomor 8, nomor activity sini early start gini. Oke, dan ini adalah satu bagian. Nah, backward pass-nya kan diambil ya. Ini dia, latest start dengan latest ini sama ya. Nah, akhirnya kita milih 60 ya. 60 kurang 2 sama dengan 58. 58, nah ini 58. 58 kurang 2 sama dengan 56. Nah, 56 ini kan semua sama nih, ya kan? Nggak ada. Makanya bikin sini 56, ya kan? Ini juga 56. 56 kurang 6 sama dengan 50. Oke. Baru habis itu di sini 56. 56 kurang 6 sama dengan 50. Baru 50, sini 50. 50 kurang 12, 38. Ini juga 56. 56 kurang 20 sama dengan 36. Nah, ini kalau ada 3, ada 2 nih, berarti 36 sama 38. Cari yang paling pendek, berarti 36 gitu ya, 36. Nah, di sini 36 kurang 15 sama 21 gitu ya. Nah, di sini ada 2 nih. 36 sama 50, berarti paling pendek mana? 36. 38 ya, maaf, 38 ya, 38 paling pendek kan 38 dari 50. 38 kurang 12 sama dengan 26. Nah, ini ada 2 nih, 21 dengan 26.
Berarti yang diambil adalah 21 gitu ya. 21 dikurang 15 sama dengan 6. Nah, ini paling pendek 6 tambah 6 sama dengan, kan ada 6 ini tambah 6 ya, tadi sama dengan 12. Ini 21 yang paling pendek sama dengan 12. 12 kita kurang 12 sama dengan 0. Oke, paham ya sampai sini ya? Nah, kalian harus latihan-latihan nanti latihan-latihan ini ya, soal-soalnya, kalian cara untuk membikinnya gimana, gimana cara PDM-nya, bagaimana cara bikin eh, PDM dan CPM-nya gitu ya. Kalau kalau minta PDM berarti modelnya gini. Kalau CPM berarti pakai yang bulat tadi ya metodenya. Nah, kalau cari lintasan kritis gitu ya, lintasan kritisnya adalah E sama dengan S, EF sama dengan F, jadi LF sama dengan S sama duration. Jadi ini harus sama dengan mana di sini lihat 0 ya. 0, 0, ini 0, ini 0, ini 0, berarti ini 0, 0, ini 0 dengan 0, berarti lintasan kritisnya adalah ini ya, lintasan kritisnya adalah yang ini. Karena ini adalah 0. Jadi ini 0, ini 0, ya kan? Ini 0, 12 kurang 0, 21 kurang 21, 0, ini 0, ini 0, ini 0, ini 0, ini 0, ini 0. Jadi dia lintasan kritisnya adalah 0 gitu ya. Itu yang lintasan kritisnya. Jadi kalau diminta lintasan kritisnya untuk PDM, buat lakukan seperti gini ya. Oke, sampai sini. Nah ini dia, kunci TPF, FF sama dengan 0. Harus dibikin nih, FF sama dengan 0, TF sama dengan 0, 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 dan FF sama dengan 0, dan TF sama dengan 0. Kalau ini FF sama dengan 0, TF-nya sama dengan 5. Ya, 0 dengan 20 dengan 2 gitu ya. 22. Nah, nah inilah PDM-nya ya. Jadi kalau kalian lihat PDM-nya dilakukan angkanya jadinya kegiatan A, B, C, D, E, F durasinya berapa bisa dilakukan demikian. Nah, ini contoh lainnya ya. Jadi kita bisa melakukan seperti kalau SS tambah 3 dia juga sama ya. Kalau mamanya SS tambah 3 berarti apa yang lakukan gitu ya. Ini contoh lainnya. Nah, kalau SS sama dengan 3 kalau model gini berarti ini adalah kalau contoh kayak gini gitu ya. Dia kalau mamanya melakukan begini sama gitu ya. Bisa dihitung sama semua gitu ya. Jadi ini 0 gitu ya. Kalau 0 tambah ini 5 ya, 5 berarti ini 5 dikurang kurang 3 ya kan. Ini SS start, kalau dia start sama dengan langsung startnya sama dengan 3 gini ya. Start SS sama dengan 3 berarti 3. Berarti tambah 3 tambah ini 9. Sementara SF-nya tambah 11. SF-nya tambah 11 langsung 14 muncul dulu 14-nya baru 7 gitu ya. Jadi start tambah 4. Nah, kalau umpamanya finish ke start tambah 2 berarti ini 7. Nah, 7 tambah 6 berarti 13. Nah, ini tadi ada kalau ini FF ya. Jadi ini kan 13 kurang 2 11 ini kan. Ini ada 9 yang dipakai. Berarti kalau 9 sini ini adalah tadi ada SS-nya 4 gitu ya. Jadi ada muncul nih 11, 10, 10. Maka diambil adalah 11-nya. 11 tambah 5, 16. 24. 24, 16, 17. Langsung kita hitung ya semuanya. Nah ini ada contoh soal yang lain lagi ya. Jadi kita bisa melakukan hal yang sama juga
untuk perhitungan mundur pada PDM-nya. Oke ya. Jadi jangan lupa untuk untuk minta PDM dengan CPM harus dilakukan gitu ya. Jadi jalur kritisnya mana gitu ya? Jalur kritisnya adalah yang ini sama nih, selalu dua sama-sama, ini sama dengan ini sama. Oke. Nah, saya ulangi lagi ya. Jadi eh, nah itu adalah untuk network planning. Nah, kita sekarang untuk biaya gitu ya. Nah, biaya ketika kita belajar biaya itu kalian harus hafal di sini ya. Contohnya adalah ini ya. Berarti harus itu CF kurang dengan SF, SV dengan CPI dan SPI gitu ya. Jadi CF-nya apa? Berarti dihitung gitu ya. Nah, itu harus dihitung bagaimana harus latihan daripada CV-nya sendiri dan SF-nya sendiri dan juga CPI-nya dan SPI-nya. Nah, di sini harus kalian dapat data dapatnya CF-nya berapa gitu ya. Dan SEV-nya berapa. Jadi CF itu adalah kalau dia dihitung hasilnya itu kalau dia menghitung CV adalah apa? BCWP dikurangi ini ya, kalau garis kurangi CWP dikurangi dengan ACWP berapa nilainya. Jadi gitu ya. SF-nya ACWP dikurangi dengan SV itu. Jadi hasilnya langsung kalau sudah ada gini kalian lebih tahu nih ya. Dan nanti dihitung BCWP-nya apa, CPWP. Jadi ingat aja BCWP dikurangin ini kalau dia CV berarti dikurangi actual cost. Berarti kalau SV kurangi schedule varian berarti kurangi schedule. Jadi kalau dia minus ya minus gitu ya. Kalau ada CPI adalah ini dibagi dengan ACWP. Ini dibagi ACWP gitu ya. Uh, itu ya untuk cara untuk dapatkan nanti dapat lebih mudah. Kalian harus hafal ini rumusnya ini ya. Rumusnya. Nah di sini kalian harus hitungkan nanti contohnya. Ini hanya tambahan aja. Kalau kalian mau bikin tabel juga boleh gitu ya. Kalau tidak juga nggak apa-apa. Tapi harus didapat nanti yang ininya ya. Angkanya ini gimana gitu ya. Jadi saya kira itu ya untuk hari ini. Jadi nanti soal-soal ini tolong kalian pelajarin. Apa ini maksud CP, apa CP, ada maksud ECS, CPI, dan itu harus kalian lakukan. Nah, untuk itulah kalian harus latihan-latihan itu tadi ya. Latihan-latihan yang kerjakan nanti supaya ketika kalian ada UTS itu lebih mudah untuk bisa mengerjakannya. Kira-kira itu video kita hari ini. Selamat belajar dan jangan lupa nanti UTS-nya supaya UTS kalian itu bisa lebih bagus dan latihan-latihannya gitu ya. Saya kira demikian dari saya. Terima kasih.